Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau gue ini akan bikin video ini ya, ngobrol ringan soal masalah video terbaru dari Fabrizio Romano yang memberikan informasi lebih tentang kenapa sih kok Erik ten Hag ini belum deal. Langsung aja dikatakan kalau pertemuan antara Erik ten Hag dan Manchester United ini berlangsung sangat positif. Mereka juga berbicara soal hal-hal detail, tapi belum ada deal. Kenapa masih seperti ini? Karena Erik ten Hag ingin yakin kalau ide-ide dia, metode-metode dia, semua yang dia inginkan ini harus secara sempurna terjadi di klub, di Manchester United. Menurut Fabrizio Romano, kita tahu kalau Manchester United ini berbeda dengan Ajax. Ajax ini memiliki banyak pemain-pemain fantastik. Struktur klubnya juga berbeda, culture klub juga berbeda. Dan Fabrizio Romano juga mengatakan kalau pressure ya di Manchester United ini berbeda dengan di Ajax. Dan inilah kenapa Erik ten Hag ingin proses membangun ulang Manchester United ini harus siap berjalan bersama dengan ide-ide dari Erik ten Hag itu sendiri. Artinya apa? Ada beberapa hal yang terjadi di beberapa tahun belakangan di Manchester United yang menurut Erik ten Hag ini salah atau keliru. Banyak hal ya, contohnya perekrutan pemain. Ada beberapa pemain yang didatangkan dengan harga mahal tapi tidak memiliki waktu bermain yang banyak. Menurut Erik ten Hag atau ya menurut Fabrizio Romano juga ya, ini merupakan pemborosan dan tidak bisa terjadi lagi. Jadi Erik ten Hag ingin sebelum manajemen membuat deal-deal tentang pemain, Erik ten Hag ingin punya kekuatan untuk membuat keputusan secara bersama-sama. Dan menurut gua ini memang yang terjadi di Ajax. Kenapa kok bisa terjadi di Ajax? Sekali lagi strukturnya Ajax lebih rapi dan ini sudah berjalan selama bertahun-tahun di Ajax. Fabrizio Romano memberi contoh Donny van de Beek, pemain yang sangat fantastis tapi tidak mendapatkan menit bermain yang banyak di Manchester United, bahkan sampai harus dipinjamkan ke Everton. Mungkin dia tidak sesuai dengan sistem sang manajer, tapi bagaimana mungkin dia bisa datang ke Manchester United? Ini yang harus dirubah. Dan menurut gue, lagi-lagi dari informasi ini jelas menggambarkan situasi antara board management dan juga manajer dari Manchester United. Kalau gue pikir sih bukan hanya di zaman Ole Gunnar Solskjaer yang tidak jalan secara beriringan. Satu yang lainnya ini tidak ada support yang bagus ya. Tidak ada sinergi di sana. Gua ingat dulu di zamannya Sir Alex Ferguson dengan David Gill ya, itu betul-betul seperti kayak duo yang satu yang lain saling melengkapi, dan ya hasilnya tentu saja di atas lapangan tim bisa bekerja atau bisa bermain, mengimplementasikan segalanya dengan bagus. Karena menurut gua ini terkait satu sama lainnya. Dan di zaman 8 tahun terakhir, bukan hanya di periodenya Ole Gunnar Solskjaer, bahkan seorang Louis van Gaal sudah mengatakan kalau Ed Woodward ya, langsung aja gue sebutkan Ed Woodward ini adalah orang yang punya power besar di sebuah klub sepak bola tapi tidak mengerti tentang sepak bola. Bahkan akhir-akhir ini dia berkata kalau Manchester United itu merupakan klub komersial, bukan football club. Jose Mourinho pun juga berkata demikian. Pencapaiannya dia finish sebagai urutan kedua di Manchester United ini melebihi dari pencapaian-pencapaian dia sebelumnya. Kenapa? Karena tantangannya sangat besar sekali. Dan menurut gue salah satu tantangan terbesarnya adalah ya inilah board management yang tidak bisa selaras dengan sang manajer. Karena dalam mendatangkan pemain, sekali lagi ya, yang mengeksekusi, yang terakhir mendatangkan pemain itu bukan sang manajer. Manajer itu hanya memberikan rekomendasi atau request ke board management. In the end atau akhirnya board management lah yang mengeksekusi planning-planning tersebut. Dan ternyata banyak eksekusi yang terjadi ini tidak sesuai dengan planning dari sang manajer. Wajar kalau menurut gue dalam tanda kutip terjadi banyak kekacauan di sana. Lalu dilanjutkan oleh Fabrizio Romano, Erik ten Hag percaya untuk merubah Manchester United ini butuh proses, bahkan proses yang panjang. Dan dia juga mendiskusikan banyak hal dengan board management. Jadi pemain baru contohnya harus didiskusikan dengan manajer, board, dan juga Ralf Rangnick. Artinya untuk mendatangkan pemain baru. Nah, ini juga menjadi pertanyaan sama seperti yang gue sebutkan sebelumnya. Bagaimana proses-proses kemarin? Sepertinya tidak seperti ini yang terjadi. Oleh karena itulah contoh ya kenapa Jadon Sancho ya kenapa bisa sampai harus menunggu hampir 2 musim baru bisa datang.
Lalu pemain seperti Harry Maguire yang diinginkan Jose Mourinho datang di zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Fred yang Jose Mourinho pun juga kaget tahu-tahu bisa ada di Manchester United. Lalu Louis van Gaal yang kabarnya menginginkan Thomas Muller, tapi justru Bastian Schweinsteiger yang didatangkan oleh board management. Hal-hal seperti inilah menurut gue ya yang harus diperbaiki, dan Erik ten Hag ingin memperbaiki hal tersebut. Lalu juga pembahasan kontrak juga menjadi hal yang ingin diputuskan Erik ten Hag bersama dengan board management dan juga Ralf Rangnick. Pemain seperti Luke Shaw, David De Gea, Rashford dan banyak pemain lainnya yang dalam proses perpanjangan kontrak, dan kontrak ini merupakan salah satu elemen penting dari klub ya. Lalu pemain yang akan keluar ini juga penting. Mana yang akan dijual, mana yang akan dipinjamkan. Ini juga ingin diputuskan oleh Erik ten Hag bersama dengan board management. Soal budget, soal gaji, rencana soal mendatangkan pemain top. Dia ingin tahu berapa lama proses yang akan berjalan sesuai rencana board management maksudnya, karena dia tahu proses ini akan berjalan panjang. Jadi menurut Erik ten Hag, proses perubahan ini akan memakan waktu yang akan panjang, dan dia ingin supaya ini juga sinergi dengan board management. Artinya board management juga punya kesepakatan dan kesepahaman juga ya kalau proses perubahan ini akan memakan waktu. Dan menurut gue yang harus gue tambahkan, fans juga harus mengerti kalau proses ini akan memakan waktu. Artinya bisa jadi ada dua kemungkinan. Ketika Erik ten Hag datang nanti ya, kalau seandainya betul datang, prestasi akan langsung bagus nih, hasil akan langsung bagus. Dan menurut gue ini tidak bisa dipegang. Karena apa? Apakah bisa konsisten? Dan kalau tidak konsisten, maka menurut gue ini wajar. Karena apa? Ya proses masih berlangsung. Pun juga sebaliknya, kalau seandainya kita mendapatkan hasil yang jelek, ya tidak usah langsung kecil hati. Karena apa? Yang dituju bukan saat-saat ini, tapi mungkin 3 atau 4 tahun dari sekarang. Yang sekali lagi, kalau di periode yang terdekat atau terpendek nanti memperoleh hasil bagus ataupun hasil jelek, ya itu bukan output yang diinginkan. Karena Erik ten Hag sendiri pun berkata ataupun percaya proses ini akan memakan waktu. Fabrizio Romano juga mengabarkan kalau Erik ten Hag juga ada pembicaraan dengan 2 klub lain. Walau prioritas dari Erik ten Hag ini selalu dengan Manchester United. Tapi dia ingin memastikan banyak poin yang didiskusikan itu menjadi jelas sebelum dia akan deal atau setuju untuk bergabung menjadi manajer Manchester United yang baru. Ya ini menurut gue cukup bagus ya. Karena sebelumnya tidak ada proses seperti ini di perekrutan manajer baru dari Manchester United. Dan menurut gue ini cukup bagus. Dan kalau menurut gue ya ringan amatiran, kenapa bisa terjadi proses ini? Apakah karena Ralf Rangnick saja? Menurut gue tidak ya. Ada banyak faktor, ada banyak peran dari orang-orang di klub. Richard Arnold, gue pikir ada peran di sana karena dia merupakan CEO yang baru. Ralf Rangnick tentu saja, tapi jangan lupa John Murtough pun juga punya peran di sana. Dan gue yakin Darren Fletcher pun juga ada. Jadi orang-orang yang gue sebutkan tadi ini secara bersama-sama punya peran untuk merubah apa yang terjadi di Manchester United. Dan ini juga yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Nah, sekarang yang gue inginkan, ya, ini ringan amatiran ala gue, ya orang-orang tersebut tadi mendukung, mensupport Erik ten Hag. Ralf Rangnick, Darren Fletcher, John Murtough, ataupun nanti ada deputy football director yang direkrut, gue gak tahu siapa ya. Pun juga Richard Arnold, ya, sebagai kepanjangan tangan dari ownernya. Jadi tidak melulu, atau mungkin saatnya sudah harus berubah. Manchester United ini melihat bisnis sebagai hal yang utama. Sekarang saatnya untuk melihat prestasi. Karena ini sangat krusial. Tanpa prestasi, sisi bisnis juga tidak akan jalan, gue pikir. Nanti lambat laun pasti akan berkurang ya. Nanti akan berefek ke branding, merchandising, dan lain-lain. Dan ujung-ujungnya ya ini akan membuat sisi bisnis dari Manchester United akan tersakiti, katakanlah demikian. Dan tidak lupa juga kalau menurut gue ya, kembali lagi fans juga harus mengerti pola atau sikap menginginkan kesuksesan ya secara instan itu tidak bisa. Ya kalau menurut gue tidak bisa terjadi di Manchester United. Mungkin ini bisa terjadi di klub-klub lain, tapi tidak dengan Manchester United. Kenapa? Karena sedemikian parahnya keadaan yang telah terjadi di Manchester United paling tidak selama 8 atau 9 tahun terakhir ini. Ini tadi yang diungkapkan oleh Fabrizio Romano, dan ini juga kenapa Erik ten Hag sampai dengan saat ini
dia juga ingin memastikan, dia tidak hanya ingin mengambil pekerjaan ini, tapi dia juga ingin memastikan kalau dia mendapatkan support, hal-hal yang diinginkan, perubahan yang terjadi di Manchester United ini mendapatkan support juga. Banyak poin tadi yang dibahas ya, kontrak pemain, perekrutan, penjualan, peminjaman, gaji pemain dan lain-lain. Ini sekarang manajer memiliki peran yang lebih di faktor-faktor atau hal-hal tersebut, which is kalau buat gue sangat masuk akal. Tapi kalau seandainya akan mengcopy apa yang ada di Ajax ke Manchester United 100%, menurut gue ini juga tidak mungkin. Karena apa? Sekali lagi, kondisi kedua klub ini yang berbeda, ownernya berbeda, keadaan klubnya berbeda, tradisinya berbeda, dan lain-lain. Tapi ada hal-hal poin-poin penting yang terjadi di Ajax yang tentu saja bisa diimplementasikan, sekali lagi, walaupun tidak secara menyeluruh ya, di Manchester United ketika nanti Erik ten Hag datang, dan gua sangat support hal tersebut. Bagaimana teman-teman menanggapi video terbaru dari Fabrizio Romano ini tentang kenapa Erik ten Hag belum deal? Bisa drop di kolom komen. Dan menurut gue sekarang sudah tahu kan kira-kira kenapa sih masalahnya di Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.